kehidupan itulah kita belajar sebetulnya, belajar. Dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita tidak akan melangkah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat maghrib Masjid Pangeran Diponegoro yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Tidak henti mari kita bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan sehingga kita bisa melaksanakan salah satu di antara sekian banyak kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat maghrib dengan berjamaah, dan kita sempurnakan dengan salat sunnah ba'diyah, dan kita lanjutkan dengan melaksanakan kewajiban yang lain yang Allah Ta'ala perintahkan, yaitu talabul ilm. Terakhir kemarin sampai pada hadis tentang ucapan labbaik tatkala menjawab panggilan, yang hadis ini dimuat juga dalam kitab Tauhid ketika Rasulullah SAW boncengan dengan Mu'ad bin Jabal. Lalu Mu'ad dipanggilnya ya Mu'ad. Kemudian beliau Mu'ad bin Jabal menjawab labbaika wa sa'daik. Inilah jawaban yang menunjukkan akan kecintaan kepada orang yang memanggilnya. Bahkan wa sa'daik, bersegera untuk memenuhi panggilan tersebut. Ya, demikian pula tatkala kita menunaikan ibadah haji, umrah, kita juga mengucapkan kalimat labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik. Kemudian di hadis tersebut juga kita mendapati pelajaran tentang bagaimana Nabi SAW mengingatkan sahabat Mu'ad bin Jabal perkara yang penting, yaitu haqqullah 'alal ibad, hak Allah atas hambanya. Kemudian Nabi SAW menjelaskannya dan betapa agungnya hadis ini. Maka beliau Mu'ad bin Jabal tidaklah menyampaikan kecuali menjelang wafat, karena sedemikian mudahnya seseorang untuk tidak diazab oleh Allah Ta'ala. Nah, ketika tidak diadab berarti dimasukkan ke dalam tempat rahmatnya, yaitu dalam surga. Maka ketika para sahabat telah siap dengan keimanan dan tauhid dan syariat yang mereka lakukan, maka barulah beliau menyampaikannya, itu pun ketika menjelang wafat. Berikutnya jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjut pada hadis. Haddatsana Muhammad ibn al-Hakam qala akhbarana an-Nadr qala haddatsana Israil qala akhbarana Maisarah ibn Habib qala akhbarani Al-Minhal ibn Amr qala haddatsani Aisyah
bintu Talhah an Aisyata ummil mu'minin radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu ahadan minan nas kana ashbaha bin nabi sallallahu alaihi wasallam kalaman wala hadithan wala jilsatan min Fatimah. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Hakam, kata Imam Al-Bukhari, kemudian menceritakan kepada kami An-Nadr mengabarkan kepada kami Israel, kemudian beliau berkata mengabarkan kepada kami Maisarah bin Habib, beliau berkata mengabarkan kepadaku Al-Minhal bin Amr, dan beliau berkata menceritakan kepadaku Aisyah bintu Talhah, bahwa Aisyah ummul mukminin, ya, istri Nabi SAW radhiyallahu anha, yang semoga Allah meridai Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, ma ra'aitu ahadan minan nas, aku tidak melihat seorang pun di kalangan manusia kana ashbaha, yang menyerupai, yang paling menyerupai bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaman di dalam berkata-kata, wala hadithan dalam tata bicara. Jadi ketika ngobrol dengan orang, kemudian wala jilsatan, tidak pula tatkala duduk, min Fatimah, daripada Fatimah. Fatimah yang dimaksud di sini adalah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fatimah adalah putri Nabi SAW yang paling mirip dengan Nabi SAW dalam berbicara, dalam ngobrol berbicaranya, kemudian dalam cara duduk. Jadi betapa Fatimah ini sangat mencintai ayahnya, itu Rasulullah SAW. Maka cara berucap ditiru, cara ngobrolnya dengan orang lain ditiru, bahkan cara duduknya ditiru. Kalau sahabat yang lain, Abdullah bin Umar itu cara jalan, ya, cara jalannya meniru Nabi SAW, plak gitu. Itulah orang-orang yang kalau sudah mencintai sesuatu, maka dia akan meniru sesuatu. Hari ini banyak orang mencintai sesuatu, dia akan tiru. Seorang pencinta bola, pemain bola, maka dia akan, ya, mungkin pakai baju kayak pemain bolanya, kayak rambut kayak pemain bolanya, dan seterusnya. Ya. Tetapi tidak menjadi ibadah. Berbeda seseorang yang meniru Rasulullah SAW. Itu menjadi ibadah karena ada kecintaan kepada Nabi SAW. Qalat, kemudian beliau berkata Aisyah, wa kana Nabi SAW, adalah Nabi SAW, idza ra'aha, apabila melihat Fatimah putrinya ini, qad aqbalat rahaba biha, maka Aisyah Rasulullah SAW tatkala melihat putrinya datang, maka beliau menyambutnya, sangat senang melihat kehadiran putrinya yang beliau cintai itu Fatimah, ya. Tsumma qamat, bahkan kemudian beliau berdiri menyambutnya,
Ya. Tsumma qamat ilaihi faqabbalathu. Ya, sampai-sampai Nabi saking cinta kepada putrinya ini Fatimah, memuliakannya sampai ketika putrinya datang disambut dengan berdiri. Wa innaha dakhalat 'ala Nabi sallam fi maradihi alladhi qubida fi. Bahkan Nabi tidak hanya itu, tatkala Nabi sallam thumma akhadha biyadiha, Nabi sallam bahkan menggandeng tangan Fatimah, ya. Faja'a biha hatta yujlizaha fi makani, dan Fatimah duduk di tempat beliau biasa duduk. Ini menunjukkan kedudukan yang mulia Fatimah, putri Nabi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kanat idza ataha an-nabi sallallahu alaihi wasallam rahabat bihi thumma qamat ilaihi faqabbalathu wa innaha dakhalat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi qubida fi farahaba wa qabbalaha wa asarra ilaiha. Kemudian kalau Nabi datang, ini sebaliknya, Fatimah lalu berdiri menuju kepada Nabi sallam. Lantas beliau mencium ayahnya. Nah, kemudian tatkala Nabi sallam sakit, yang sakitnya yang menyebabkan sampai beliau meninggal, maka Nabi sallam pun sama menyambutnya, kemudian mengecupnya, kemudian beliau berbisik kepada putrinya ini. Ya, tatkala beliau berbisik kepada putrinya, fabakat, Fatimah menangis. Thumma asarra ilaiha, kemudian Nabi membisikkan lagi. Fadhahikat, bisikan yang kedua ini menjadikan Fatimah tertawa. Kemudian faqultu lin-nisa in kuntu la ara annaha li hadhil mar'ati fadlan 'alan nisa fa idza hiya minan nisa. Kemudian aku berkata kepada para perempuan, benar-benar saya melihat perempuan ini mempunyai keistimewaan dibanding perempuan-perempuan yang lainnya. Ya. Kenapa? Dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kepada putrinya. Kemudian faidah hiya minan nisa bainama hiya tabki idza hiya tadhak. Kemudian tatkala dia melihat dia menangis, kemudian tiba-tiba tersenyum. Kemudian Aisyah bertanya, fas'altuha ma qala, apa yang disampaikan oleh kepadamu? Kok tadi pertama dibisikin Nabi SAW menangis, lalu yang kedua dibisiki lagi
ketawa. Kemudian inni idan labidratun falamma qubidan Nabi SAW faqalat asarra ilayya faqala inni mayyit. Ketika yang pertama kali aku dibisiki oleh Nabi SAW, ya, Nabi membisikkan kepada saya bahwa saya akan meninggal. Itulah yang membuat aku menangis. Ketika ayahku yaitu Rasulullah berbicara kepadaku, pertama membisikkan, aku sebentar lagi mau meninggal. Itulah yang membuat aku menangis. Tsumma asara ilayya, kemudian setelah aku menangis, Nabi berbisik kembali kepadaku, innaki awwalu ahli bi lahuqan. Nabi berkata, kamu nanti yang paling cepat menyusul aku. Ya, itulah yang membuat Fatimah gembira, tertawa. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah putri seorang Nabi, putri yang paling utama di antara sekian banyak putri-putri beliau yang lain, yaitu Fatimah, yang memiliki kemuliaan pada hati Nabi dan memang memiliki sifat-sifat mulia. Ada beberapa keutamaan dalam riwayat yang lain tentang sosok Fatimah ini. Yang pertama, Fatimah itu dinikahkan dengan Ali berdasarkan wahyu. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, atani malakun, datang kepadaku malaikat. Faqal, dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala mengucapkan yaqra alaikas salam, mengucapkan salam kepadamu, wa yaqulu laka, dan berfirman kepadamu, sesungguhnya aku telah menikahkan putrimu Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, ya, fil mala, di hadapan para malaikat. Maka nikahkanlah Fatimah, ya, dan Ali di bumi. Ya, Masya Allah. Hadis ini disampaikan oleh Al-Mughib At-Tabari dalam kitab Ad-Dakhir Al-Uqba. Jadi ini Fatimah yang kemudian dinikahi oleh Ali. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang perkasa, pemberani, dilarang oleh Nabi, ya, menikahi wanita lain ketika Fatimah masih hidup. Sampai Rasulullah menyebutkan, sesungguhnya Bani Hisham bin Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan anak-anak perempuan mereka dengan Ali. Maka aku tidak memberikan izin. Kemudian tidak kecuali Ali menceraikan putriku lalu dan menikahi putri mereka, dan Ali tidak menceraikan Fatimah. Jadi karena kedudukan yang mulia pada sisi Nabi SAW, maka Fatimah ini pun tidak diduakan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga, Nabi pernah bersabda secara khusus kepada Fatimah, sesungguhnya Fatimah adalah potongan dagingku. Ya. Apa yang membuatnya gelisah, membuatku gelisah. Apa yang membuatnya sakit, juga membuatku sakit.
Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, sebagaimana hadis tadi juga ada riwayat yang lain yang agak mirip. Jadi Fatimah adalah keluarga beliau yang paling dahulu menyusul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam riwayat yang lain dari Aisyah bahwa Rasulullah pernah berbisik kepada Fatimah, lalu Aisyah bertanya, kemudian Fatimah menjawab, Rasulullah menceritakan kepadaku bahwa malaikat Jibril menyimak Quran setiap tahun sekali. Kemudian malaikat Jibril menyimak bacaan Quran tahun ini 2 kali. Kata Nabi, aku tidak diperlihatkan hal itu kecuali akan datang ajalku. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya kamu adalah keluargaku yang paling dahulu nanti bertemu dengan aku. Ini keutamaan Fatimah. Dalam riwayat yang lain yang ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya Fatimah, ala tardaina an takuni sayyidatan nisa'il mu'minin. Adakah kamu tidak rela jika engkau menjadi majikan, menjadi tuannya wanita-wanita orang beriman? Inilah sosok Fatimah, putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Inna Fatimah ahsanat farjaha. Fatimah telah menjaga farjinya. Faharamallah dzurriyyataha 'alan nar. Maka Allah mengharamkan anak cucunya dari api neraka. Jadi ini keistimewaan dari Fatimah. Dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud dan hadis ini disebutkan Imam Al-Hakim, Fatimah itu wanita yang menjaga kesuciannya. Inna Fatimah ahsanat farjaha. Faharamallah, maka Allah telah mengharamkan dzurriyyataha, anak turun dari Fatimah, anak cucunya, 'alan nar, ya, atas neraka. Masya Allah, inilah keutamaan dari Fatimah. Maka punya anak Hasan, Husain, 2 pemuda terbaik, ya, 2 pemuda terbaik. Kemudian juga dalam hadis tentang beberapa wanita-wanita yang mulia, seutama-utama perempuan ahlu surga adalah Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Fatimah binti Muhammad, itu Fatimah yang kita bicarakan pada malam hari ini. Kemudian Maryam binti Imran dan Asiyah binti Mazahim, istrinya Fir'aun. Di jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau biasanya tokoh-tokoh yang ada itu laki-laki yang banyak diceritakan, ketahuilah juga ada beberapa perempuan yang juga mereka adalah tokoh yang bisa diambil sebagai teladan bagi para wanita. Di antaranya adalah putri Nabi ini. Ali bin Abi Thalib bukan pemuda kaya. Ali bin Abi Thalib bukan pemuda kaya. Bahkan Fatimah seringkali harus membantu pekerjaan, harus menggiling tepungnya, melakukan pekerjaan yang sampai capek. Sampai Ali berkata, "Yai Fatimah, barangkali kamu bisa minta tolong ke ayahmu, kan biasanya punya pembantu, minta tolong agar dapatkan pembantu."
Maka Fatimah berangkat menyampaikan apa yang dimaksudkan suaminya Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah mengajarkan, maukah aku ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada aku berikan pembantu pada kalian? Disuruh membaca beberapa lafaz-lafaz zikir. Lalu dibaca betul. Jadi tidak jadi dapat pembantu, dapatnya zikir dari Nabi sallallahu. Ternyata betul-betul bisa menguatkan beliau di dalam mengurusi rumah tangga. Ya, kesabarannya, Masya Allah. Fatimah, dia pernah tahu bagaimana Nabi dikucuri kotoran ketika berdakwah di Mekah. Fatimah mendampingi Nabi sampai Nabi wafat dan dimuliakan dengan yang pertama kali menyusul di antara keluarga Nabi SAW yang menyusul Nabi keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sosok Fatimah. Maka banyak orang menamakan anaknya, salah satunya namanya Fatimah. Tujuannya untuk mengikutkan agar anaknya mencontoh Fatimah barangkali. Maka mestinya orang tuanya sering membacakan kisah tentang Fatimah. Jangan cuma dikasih nama. Namanya Fatimah. Kasih. Kenapa saya memberikan kamu Fatimah nama? Karena saya ingin kamu mencontoh Fatimah. Fatimah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu mestinya. Sehingga anaknya, oh begitu ya Bi. Masya Allah, mudah-mudahan saya bisa meniru Fatimah sebagaimana harapan Abi. Kan begitu. Jangan anak dikasih nama sesuai dengan yang kita inginkan, tetapi anaknya nggak tahu. Saya kasih nama ini maksudnya apa? Hanya sekedar nama saja karena memang akikah itu sunnahnya sekalian juga memberian nama. Maka sebutkan. Taruhlah dengan nama yang umum Abdullah. Sampaikan kamu kita kasih nama itu Abdullah. Itu adalah nama yang terbaik dalam Islam. Abdullah itu artinya hamba Allah. Kamu bukan hambanya ayah. Kamu hambanya Allah. Menjadi hamba Allah yang terbaik adalah harapan ayah dari kamu. Nah, terangkan kepada dia masalah bagaimana Allah Ta'ala, bagaimana mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga anaknya menjadi faham kenapa namanya Abdullah. Ya. Dan nama-nama yang lain kalau kita memberikan nama kepada anak-anak kita, sampaikan kenapa memilih nama tersebut. Mesti kan, orang tua kan ngasih nama memilih dari sekian ribu nama yang dia pilih itu. Tujuannya apa? Sampaikan tujuannya kepada anaknya sehingga anaknya memahami. Kenapa dipakai nama tersebut? Apa harapan orang tua kepada anaknya dengan menyandang nama tersebut? Dia menikah pada usia 15-an tahun. Ya. Yaitu tatkala seorang pemuda yang namanya Ali bin Abi Thalib datang meminangnya. Waktu itu Nabi nanya, kamu punya mahar? Aku tidak punya, kata Ali. Loh, kamu kan punya baju besi yang pernah kuberikan dulu. Baju dikasihkan oleh Rasul kepada Ali, baju besi. Nah, kata Rasul, kalau kau nggak punya, ya pakai baju itu, kan sudah menjadi milikmu karena aku berikan padamu. Akhirnya itu yang dijadikan maharnya Ali bin Abi Thalib kepada
Fatimah. Dan waktu itu Ali bin Abi Thalib berusia 21 tahun 5 bulan. Sementara Fatimah menginjak usia 15 tahun 5,5 bulan. Padahal sebelumnya Abu Bakar itu pernah berniat meminang Fatimah. Ya. Demikian pula Umar. Namun Rasulullah SAW tak menyambut pinangan mereka berdua dan menolak dengan halus. Ya. Kemudian yang diterima justru Ali, karena dari riwayat yang tadi disebutkan bahwa Allah Ta'ala telah menikahkan Ali dan Fatimah di hadapan para malaikat. Maka mereka diminta untuk menikahkan di bumi. Ini Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian terkait dengan apa yang tadi disebutkan, ketika Nabi berkata, Fatimah adalah darah dagingku, merisaukanku apa yang merisaukan Fatimah, dan menyakitkan aku apa yang menyakiti Fatimah. Ketika Ali mau menikah lagi, maka ini disampaikan Nabi, maka Ali kemudian membatalkan untuk meminang wanita lain. Sepeninggal Rasulullah SAW, Fatimah menemui Abu Bakar As-Siddiq untuk meminta bagian warisan. Maka Abu Bakar mengatakan kepada Fatimah, Rasulullah SAW itu kan tidak mewariskan, ya, segala yang ditinggalkan beliau disedekahkan. Maka hal ini membuat tidak nyaman Fatimah, ya, sehingga sampai sekitar 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha ini menyusul ayahnya menghadap kepada Rabbnya. Ketika Fatimah tengah sakit menjelang wafatnya, Abu Bakar datang meminta izin untuk menemui Fatimah. Saat itu Abu Bakar meminta ke lapangan Fatimah untuk memaafkan apa yang tak kemarin disebutkan, kalau Nabi tidak punya sesuatu yang diwariskan. Kemudian Fatimah menyatakan, ya, tidak apa-apa, memaafkan apa yang telah terjadi antara dirinya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada bulan Ramadan tahun ke-11 setelah Hijriah, setelah Hijrah 11 Hijriah, Fatimah radhiyallahu anha kembali ke hadapan Rabbnya. Ya. Sebagaimana apa yang memang sudah disebutkan oleh Nabi SAW, memang dialah yang pertama kali dari keluarga Rasulullah SAW yang akan menyusul beliau. Nah, sebelum meninggal, Fatimah pernah berpesan kepada Asma bintu Umais radhiyallahu anha agar tidak seorang pun masuk memandikan jenazah kecuali suaminya, yaitu Ali.
ya, dan Asma, sehingga dia menunaikan pesan Fatimah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha datang untuk memandikan, namun Asma melarangnya. Hingga Aisyah mengadu kepada ayahnya, Abu Bakar. Nah, Abu Bakar pun datang dan berdiri di depan pintu sembari menanyakan. Kata Asma, ya memang Fatimah sebelum wafat pesannya begitu, hanya Ali dan aku yang boleh memandikannya. Kata Abu Bakar, ya kalau memang itu yang diwasiatkan, lakukan apa yang dia perintahkan. Sehingga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak jadi memandikan. Jadi memang ketika seorang sudah mewasiati sesuatu yang memang wasiat ini tidak bertentangan dengan syariat, maka wasiat itu ditunaikan. Aisyah akhirnya menyadari, oh berarti memang saya tidak boleh. Karena pesan yang diberikan Fatimah adalah hanya Ali suaminya dan Asma bintu Umais. Dan Fatimah diusung dengan keranda yang dibuat oleh Asma bintu Umais radhiyallahu anha. Lalu jenazahnya dibawa turun ke kuburnya oleh Ali, ya suaminya. Jadi ketika istri meninggal, maka semestinya suami yang memandikan dan yang menguburkannya. Ini yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib terhadap putrinya, terhadap istrinya yaitu Fatimah. Kemudian didampingi Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan Al-Fadl bin Abbas. Dikuburkan sesuai dengan syariat yang telah Rasulullah SAW sampaikan. Ini jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah kisah dari wanita yang mulia yang disebutkan dalam hadis yang ke 946 947 dalam Sahih Adabul Mufrad, yang menceritakan tentang putri Nabi SAW yang paling beliau cintai, itu Fatimah. Dan dari Fatimah inilah yang namanya Ahlul Bait. Ya, Ahlul Bait itu hanya kan dari keturunan Fatimah, itu Hasan dan Husain, yang ada sampai sekarang. Bahkan nanti pemimpin di akhir zaman Al-Mahdi, ya, itu juga dari keturunan Fatimah, yang akan memiliki nama dengan nama seperti nama Nabi Muhammad dan nama ayah seperti nama ayahnya Nabi Muhammad, yaitu Abdullah. Maka ada seorang yang namanya Muhammad bin Abdullah di akhir zaman yang merupakan keturunan Nabi, dan dialah yang akan menjadi pemimpin akhir zaman yang mengembalikan khilafah ala minhajin nubuwah, kepemimpinan seperti halnya kepemimpinan Nabi SAW. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis ini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Pelajaran bagaimana seorang ayah mencintai anaknya, dan seorang anak yang juga mencintai ayahnya. Ya, gambaran keindahan, dan mereka adalah keluarga-keluarga di surga.
Kita ingat sebagaimana dalam surat At-Tur ayat 21, dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak turunnya beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kelak akan dikumpulkan dengan anak turunnya fil jannah. Jadi kalau kita beriman, anak kita beriman, cucu kita beriman, kita masuk surga, anaknya masuk surga, cucunya masuk surga, nanti kumpul jadi satu dalam satu manzilah, satu tempat, satu tingkatan. Tingkatannya yang mana? Tingkatan yang paling bagus di antara tiga ini. Jadi ini ayah, orang tuanya atau anaknya atau cucunya. Kalau cucunya ternyata paling alim, paling banyak kesolehannya sehingga tingkatannya tinggi, nah yang lainnya diikutkan. Itulah kegembiraan yang paling menggembirakan buat keluarga orang beriman tatkala kelak di surga dikumpulkan dengan keluarganya. Kalau kita ada yang orang tuanya sudah meninggal, tentu kita ingin bertemu. Di mana tempat pertemuan paling indah? Ya di surga. Kalau di padang mahsyar kita nggak ingin ketemu malah. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Pada hari di mana orang itu lari dari keluarganya. Karena itu waktu hari penghisaban itu dia takut justru. Nah justru ketika selamat, ketika sudah masuk surga baru dia ingin ketemu dengan ayahnya, dia ingin ketemu dengan ibunya, dan berharap berjumpa mereka dalam satu tingkatan surga. Ya. Dan dalam surat At-Tur ayat 21, Allah berikan kemuliaan buat orang-orang beriman dan anak cucunya yang beriman akan ditempatkan dalam manzilah yang sama fil jannah. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Yang bisa Anda sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita, tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar.